Saya bekerja dan saya sangat serius. Yang pertama, maka dalam tag perusahaan saya itu saya buat itu smart, focus, commit. Ya, saya bekerja dengan sepenuh hati, merasa memiliki perusahaan itu seperti bagian daripada saya sendiri. Saya suka challenge, ya, saya suka challenge. Jadi saya izin pamit kepada beliau bahwa saya mau resign. Syederalun, kisah hidup Ismail Rashid patut menjadi contoh bagi Anda yang ingin menjadi pengusaha. Berasal dari keluarga biasa, Ismail Rashid, pria kelahiran Matangkuli, Aceh Utara, 3 Juli 1968 ini, memiliki segudang kisah mengenai perjuangannya hingga menjadi the big boss di perusahaan Transkontinen. Transkontinen adalah perusahaan multimoda transport yang berkaitan dengan pengiriman barang, pergudangan, perdagangan, manajemen pelabuhan, dan logistik. Berikut kisah perjalanan hidup Ismail Rashid dari selepas wisuda sampai menjadi bos besar di PT Transkontinen. Disampaikan dalam wawancara di Studio 1 Serambi On TV yang dipandu Bukhari M. Ali, News Manager Serambi Indonesia, dengan tema Visi dan Misi Ismail Rashid, Calon Ketua Kadin Aceh 2022-2027, Rabu 22 Juni 2022 malam. Bang Ismail Rashid ini dicatat sebagai pengusaha internasional. Ini sekali lagi saya katakan ini tidak mudah bisa masuk ke Wikipedia Indonesia. Ini adalah artinya apa? Bang Ismail ini sudah tercatat sebagai pengusaha nasional dan juga internasional. Jadi tidak lokal posisi beliau. Nah, untuk mencapai ini tentu tidak mudah, Saudara Lun. Nah, untuk itu kami beri waktu kepada Bang Is, kira-kira seperti janji saya di awal, untuk menceritakan sedikit bagaimana bisa mencapai tahap yang seperti sekarang ini. Ini tidak mudah. Bahkan Bang Is tercatat memulainya dari nol, dari mahasiswa yang mungkin bekerja serabutan. Tetapi ini sudah mencapai posisi puncak yang seperti ini. Mungkin ini akan menjadi inspirasi tidak hanya tetapi juga kepada anak muda yang saat ini mungkin ada di bangku kuliah atau sudah selesai tapi belum mendapat pekerjaan. Kira-kira pesan apa yang bisa Bang Is sampaikan dari sejarah hidup Bang Is yang dari pertama sampai bisa mencapai posisi yang seperti ini? Silakan. Saya pikir yang pertama ini Bang, semua berjalan alamiah. Iya. Karena saya bukan dari keluarga yang beradai, bukan dari perusahaan usaha yang berjalan sekarang, adalah bukan dari hibah ya, bukan dari keluarga lah. Warisan. Ya bukan warisan, ya siap. Jadi saya bekerja dan saya sangat serius. Yang pertama, maka dalam tag perusahaan saya itu saya buat itu smart, focus, commit. Ya, ini adalah proses yang berjalan secara alamiah. Dulu saya bekerja dengan bos saya, dipercayakan mulai dari nol hingga menapaki sampai mencapai bidang apa itu? Perusahaan multimoda transport. Jadi tugas saya itu dulu itu adalah mengurus kapal-kapal asing, kapal domestik, mengurus barang-barang yang diimpor oleh klien kami. Dan ini kami proses termasuk ke bea cukai, ke syah bandar, ke semua. Dan ini berkaitan waktu itu adalah dengan perminyakan. Nah, jadi ini kita berurusan termasuk dengan kru change segala macam. Sehingga kita terlibat, mau nggak mau terlibat langsung dalam perdagangan internasional. Perdagangan ini tentu kita memerlukan partner yang ada di luar, baik itu agent maupun mitra-mitra kita yang ada di luar. Nah, trust yang diberikan oleh bos saya itu saya manfaatkan dengan sangat baik. Saya bekerja dengan sepenuh hati, merasa memiliki perusahaan itu seperti bagian daripada saya sendiri. Nah, saya pikir bos saya itu cukup wise dan beliau orang yang sangat smart. Saya diberi kepercayaan sampai 90% untuk mengelola perusahaan selama 8 tahun. Pada saat saya di posisi managing director, nggak mungkin saya menjadi pemilik. Tapi saya happy dengan apa yang beliau sampaikan, yang berikan. Saya jaga dengan ini karena
saya suka challenge, ya, saya suka challenge. Jadi saya izin pamit kepada beliau bahwa saya mau resign karena saya sudah selesai, gitu. Nah, saya berpikir saya ngurus perusahaan beliau ini yang salesnya tiap bulan sampai 20 miliar. Kenapa saya nggak bisa mencoba untuk kerja yang kecil-kecil? Tapi saya lihat dengan network yang udah terbangun selama di perusahaan beliau ini, cukup nama saya cukup dipercaya. Karena kalau bicara perusahaan itu identik itu Ismail, gitu. Tapi itu kita nggak besar kepala. Nah, pada saat saya resign, saya pikir ya saya mau relax sebenarnya, karena kerjanya 15-18 jam sehari, saya mau relax. Jadi waktu dulu tugas saya itu mengelola perusahaan dengan 250 karyawan, ada 8 cabang. Saya keliling-keliling Indonesia, kemudian punya kesempatan ke luar negeri, belajar. Nah, pada saat saya sudah ada seperti itu, saya resign. Bukan karena tidak puas, tapi ingin challenge. Ingin challenge. Nah, akhirnya 2003 saya berhenti. Karena modalnya tidak ada, ya modalnya nekat. Nah, nekat dalam arti kalau kita butuh uang kecil ada, kita setting perusahaan, dipercaya oleh teman, ngurus. Nah, akhirnya sel saya karena kontaknya kita udah punya jaringan yang bagus ini, dipercaya di pasaran, saya ngurus pesawat, sewa menyewa pesawat udah biasa. Sewa menyewa pesawat sama dengan juga kita sewa truk, cuman beda produk ya, beda cost ya. Nah, yang lebih penting adalah kita dapat trust dari orang nih. Nah, orang itu percaya dengan kita mampu. Jadi kita sewa kapal, pemilik kapal kita udah kenal, bos kita ketemukan langsung, kita dapat kepercayaan. Nah, inilah yang membuat saya di awal itu memulai usaha bagus. Dalam 6 bulan saya berdua aja, salesnya udah bagus. Saya dapat kontrak luar negeri. Kalau dulu bisa ngomong ke bos, sekarang nggak bisa lagi. Kamu kerja sendiri kontrak, kamu kerja ini, kerja itu, ya sudah. Nah, setelah itu dalam 6 tahun kita berkembang cukup bagus. Sekarang kita punya ada 19 cabang di dalam negeri, ada 2 office di luar, ada di Perth dan di Filipina. Tapi saya kira Perth itu yang cukup aktif karena urusan-urusan dengan pertambangan itu masih banyak yang dari Australia ke Indonesia. Nah, saya pikir dalam konteksnya sampai hari ini saya masih menikmati saya seperti pekerja, sangat akrab dengan teman, dengan karyawan saya, dengan sebagai teman ya. Mereka saya treat sebagai teman, sebagai keluarga. Tetapi dalam garis kerja kita punya satu garis yang jelas. Jadi saya pikir 3 hal utama yang menjadi landasan kita adalah kita punya expert ya. Itu harus. Nggak mungkin kita bekerja nggak punya expert, dipercaya orang. Bagaimana kita diberikan kepercayaan oleh orang, kita nggak pernah mengerti apa yang kita kerjakan. Jadi yang pertama tadi expert. Kita mengerti apa yang kita kerjakan persis. Yang kedua trust ya. Kepercayaan ya. Trust ini kenapa? Kadang-kadang kita mendapat rezeki itu nggak kita perkirakan. Hari ini Bang Bukhari memerlukan Pak Is, saya perlu untuk angkut ini 10 ton. Tolong carikan saya pesawat. Karena atau tolong carikan saya kapal. Karena saya punya teman, saya kontak teman saya yang ada broker kapal, mungkin broker pesawat di Hong Kong atau di Singapura. Ada kapal, ada pesawat nggak? Oh, ada pesawat yang kapasitas berapa ton? Yang bisa bawa 16 ton. Oh, ini Boeing 737 plus sekian-sekian. Ini barang mau dibawa. Oke, harganya berapa? Nanti kan Pak Bukhari, saya tinggal dapat harga dari beliau ini, saya kasih Pak Bukhari, saya ambil margin saya. Pak Bukhari percaya kepada saya karena Pak Bukhari tahu saya bisa bekerja. Pemilik pesawat juga bisa memberikan kepercayaan kepada saya. Karena apa? Dia tahu Ismail bisa mengurus ini, mengerti apa yang diurus. Dia mau jaga pesawat kita. Nah, 2 ini kan tinggal saya jual aja selisih. Ya. Kemudian network. Kalau saya sekarang misalnya tidak punya jaringan, bagaimana saya bisa bekerja? Tentu nggak mungkin dengan urusan barang 3 kilo saya harus terbang ke Australia atau harus terbang ke Hong Kong. Tentu ini kan sangat tidak etis ya. Sehingga dengan ada teman di Hong Kong, saya bisa telepon dia, saya ada perlu ini. Nah, saya pikir 3 macam ini, expert, trust dengan network ini adalah sangat penting. Makanya dalam Kadin ini juga
Saya nggak melakukan penggalangan, tetapi saya melakukan silaturahmi dengan teman-teman Iya, itu, memperkenalkan diri, Iya. kamu bisa apa, saya bisa apa yang bisa kita sinergikan. Iya, iya. Karena saya pikir dalam proses apapun, kita ketemu tidak pernah bicara bisnis dulu, tapi bicara saling mengenal dulu. Iya. Nah, kalau kita udah punya nih relationship nih, ya, relationship ini adalah hubungan. Nanti akan naik dia ke friendship. Udah teman, ya, udah teman, udah tahu, baru dia naik kepada trust. Dengan adanya trust ini, udahlah, kirim aja. Pokoknya hari ini saya jual 50.000, Anda kasih saya 40.000, saya dapat 10.000, tak bagi 2. Nah, komitmen ini sangat penting dalam bisnis. Maka saya pikir sampai hari ini saya masih ada di sini karena kepercayaan orang, karena punya relasi yang baik, karena ada keterbukaan. Jadi dalam bisnis kita jangan coba-coba berbual, dan hari ini kita nggak dipercaya, hari ini kita selesai. Wow. Saya pikir itu yang paling penting, bukan siapa yang banyak duit. Saya nggak punya banyak duit, tapi punya banyak teman. Maka saya pikir ke depan ini yang saya miliki untuk Kadin ini, ya. Yang saya miliki untuk Kadin ini adalah saya bisa membuka koneksi dengan teman yang paling dekat mana? Singapura ada, Thailand ada, di Malaysia ada, di India bisa. Ini yang adalah aset yang paling besar yang kita miliki di dalam bisnis. Bukan persoalan kita banyak simpanan, banyak duit. Kita ke sana pun mau jalan pun kita nggak tahu di mana. Jadi saya pikir inilah yang saya coba nanti, insya Allah kalau ada kepercayaan dari teman-teman, tentunya ini kan semua harapan saya ini, yang pertama usaha saya semaksimal mungkin, doa-doa masyarakat, mohon saya diberikan mungkin 3-5 tahun untuk ke depan ini, supaya saya coba mewujudkan ini untuk Aceh. Karena saya pikir kalau untuk saya sendiri, insya Allah untuk di luar selesai. Jadi saya pikir kalau ada kesempatan ini, 2-3 tahun ke depan, taruhlah satu periode 5 tahun. Nah ini kita pakai dengan sebaik mungkin untuk khusus saya sangat interest dunia usaha yang ada di Aceh ini, terutama yang menyangkut dengan keumatan yang di bawah ini dulu. Karena kekuatan negara kita seperti yang sekarang pandemi ini, masyarakat bawah yang bertahan lebih kuat. Ini pembinaan daripada masyarakat kita ini yang punya skill masing-masing harus berbasis kepada ekspor. Ini akan memperkuat basis keekonomian masyarakat. Dan mudah-mudahan ke depan kita ini Aceh, saya lihat kan sejarah kita panjang dan kita adalah orang-orang jago yang berniaga dulu. Kita ingin Aceh ini ke depan siap. Kita ingin Aceh ini ke depan bisa mandiri. Bisa mandiri dalam, kita bukan melawan tetangga kita, nggak perlu. Kita perlu kolaborasi bagaimana teman-teman Sumatera Utara bisa masuk ke sini untuk berani melakukan, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan keyakinan bahwa Aceh itu juga bisa dikembangkan. Nggak perlu lagi kita impor tepung beras, telur, malah buah dari beras tagi. Kita punya. Saya pikir ini adalah tugas yang paling besar buat Kadin untuk bagaimana secara bersama-sama berkolaborasi ini melihat kita sama-sama, ayolah kita buat Aceh ini biar lebih mandiri dalam peran sektor swasta untuk keekonomian kita.